STY makin menyatu dengan Timnas Indonesia. Koneksi Erick Thohir jadi senjata jelang Piala Asia U23. Kerugian Timnas Indonesia jika kontrak STY tak diperpanjang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain abroad terancam absen di Piala Asia U23, koneksi Erick Thohir jadi senjata. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong terancam tanpa skuad terbaik pada Piala Asia U23 2024. Setelah Piala Asia 2023, STY masih punya dua agenda penting yang akan menentukan masa depannya di Timnas Indonesia. Pertama adalah lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan yang kedua ialah Piala Asia U23 di mana Sintayong ditargetkan membawa Garuda Muda lolos ke babak 8 besar. Masalahnya, Piala Asia U23 2024 tak termasuk dalam kalender FIFA Matchday, sehingga klub berhak menolak memberi izin jika ada pemainnya yang dipanggil timnas. Terlebih Piala Asia U23 2024 sendiri bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024 saat kompetisi-kompetisi masih bergulir dan memasuki periode krusial. Dalam periode tersebut, umumnya klub-klub akan membutuhkan pemain-pemain terbaiknya untuk bersaing, memburu juara, menghindari degradasi, atau membantu posisi tertentu. Liga 1 2023-2024 pun tetap bergulir di tanggal tersebut. Kemungkinan besar bakal ada beberapa pelatih yang menghalangi pemainnya untuk bergabung ke Timnas Indonesia U23. Kondisi ini pun membuat STY terancam tak bisa membawa skuad terbaiknya. Padahal jika pelatih asal Korea Selatan itu bisa membawa skuad yang komplit, peluangnya akan lebih besar lagi untuk memenuhi target. Terlebih ada 11 pemain Timnas Indonesia senior yang bisa dibawa STY ke Piala Asia U23 2024. Kendati demikian, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali punya kepercayaan diri yang tinggi mengenai bakal dilepasnya sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Hal ini karena negosiasi yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir diklaim sangat baik karena dia merupakan ex-presiden Inter Milan. Kita sudah komunikasi dengan LIB untuk dalam negeri kita cari jalan terbaik dan tentu prioritaskan timnas. Kemudian yang di luar itu Ketua PSSI Erick Thohir sedang berkomunikasi dengan klub. Sudah dilakukan. Walau kemarin di Doha, Ketum sempat ngobrol dengan Elkan Bagot dan Direktur Teknik Ibis Town. Bagaimana caranya dan akan dikomunikasikan, ujar Zainuddin Amali. Kerugian timnas jika kontrak STY tak diperpanjang. Pertama, kehilangan proyek jangka panjang. Kehilangan terbesar jika STY hengkang adalah grand planning dan proyek jangka panjang Timnas Indonesia dipastikan akan terganggu. Selama ini Coach Sintayong sangat getol dalam membangun skuad Timnas Indonesia yang berorientasi pada kekuatan masa depan dengan mengandalkan para pemain muda dalam skuad. Selain itu, para pemain naturalisasi juga didatangkan untuk mematangkan proyek pembangunan tim yang dilakukan oleh Sintayong. Jika nantinya Coach Sin tak lagi bekerja untuk PSSI, pelatih yang baru belum tentu prefer dengan apa yang saat ini dibangun oleh pelatih asal Korea Selatan ini. 2. Kehilangan pelatih yang peduli dengan sepak bola Indonesia. Meski terkenal keras selama melatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong dikenal sebagai sosok yang dekat dengan para pemainnya, serta sangat peduli dengan para sepak bolaan tanah air. Meskipun berstatus sebagai pelatih Timnas, namun Coach Sin tak segan untuk mengajari anak asuhnya untuk sekedar menalikan sepatu dengan benar, mengajarkan pola makan yang benar dan hal-hal kecil lainnya. Bahkan menyadur unggahan akun TikTok Frank Marwan, Coach Sintayong masih menyatakan keinginannya untuk melatih Timnas Indonesia. Meskipun saat ini perpanjangan kontrak yang dimilikinya tengah berpolemik. Ketiga, kehilangan sosok pelatih jenius. Kerugian lain yang akan didapatkan oleh Timnas Indonesia jika STY hengkang adalah kehilangan sosok pelatih yang jenius.
Di mana selama ini informasi dan permainan yang dikembangkan oleh Coach Sintayong relatif sulit untuk ditebak, bahkan oleh para pemerhati sepak bola sekalipun. Bukannya aneh, namun di sisi lain hal tersebut justru menunjukkan kejeniusan sang pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini, yakni dalam meracik susunan pemain sesuai dengan lawan yang dihadapi oleh anak asuhnya. PSSI bisa saja mencari pengganti Sintayong dengan sosok pelatih yang tak kalah jenius. Namun sikap ST yang peduli dan memiliki proyek jangka panjang untuk sepak bola tanah air mungkin sulit ditemukan pada sosok pelatih lain. Curhat ke media Korea Selatan, ST makin menyatu dengan timnas Indonesia. Fakta menarik diungkapkan oleh Sintayong yang telah curhat ke media Korea Selatan usai 4 tahun melatih timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pelatih berusia 53 tahun ini ditunjuk sebagai juru taktik skuad Garuda sejak Desember 2019 silam. Meski belum mendapatkan trofi bersama tim Merah Putih, Sintayong sudah menorehkan beberapa prestasi yang diantaranya ialah membawa 3 kelompok umur timnas ke Piala Asia, cetak sejarah 16 besar Piala Asia 2023, hingga kenaikan ranking FIFA dengan skuad muda timnas Indonesia. Selain prestasi, banyak cerita lain dari Sintayong yang selama 4 tahun melatih timnas Indonesia. Kepada media Korea Selatan The Jong-eng, Sintayong menilai masyarakat Indonesia memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi. Dirinya mengaku senang bisa bekerja bersama timnas Indonesia karena fans selalu mengingatkan anak asuhnya bakal tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Masyarakat Indonesia mempunyai indeks kebahagiaan yang tinggi. Mungkin itu sebabnya bahkan ketika para pemain tim nasional tampil buruk, ada banyak kasus di mana mereka meneruskannya dengan mengatakan, lain kali lakukan yang lebih baik, ujar Sintayong. Menariknya, Sintayong juga mengaku sudah menyatu dengan kebiasaan orang Indonesia. Dirinya mulai mengubah kebiasaan soal sikap terhadap pertandingan hingga pola makan. Selain itu, dirinya sudah terbiasa selalu berkata cepat-cepat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itulah, Sintayong juga sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia setelah 4 tahun melatih. Publik tanah air pun juga tak sedikit yang meminta PSSI untuk segera memperpanjang kontrak Sintayong, yakni sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun Sintayong menegaskan masih fokus mempersiapkan tim di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia U23 2024.